Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan presentasi kemajuan 2 tugas integrasi 2 yang berjudul pengaruh pandemi terhadap produksi dimsum home industry Milegas Food menggunakan RPD dan ID. Yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Dia Behaki, kemudian ada Alia Estimira Wulandari, Ranisa Ginara Elmi, dan Muhammad Andre. Gambaran umum objek penelitian. Produksi dimsum home Milegas Food berdiri sejak tahun 2020. Pemilik dari produksi rumahan dimsum ini adalah Alfa Milega. Beliau merintis usaha produksi dimsum ini awal mula arisan bersama teman-temannya yang menjual hanya kepada teman dekat saja. Semakin berkembang bisnis produksi dimsum ini, semakin banyak orang tahu dan membeli dimsum home Milegas Food. Awal mula produksi dimsum ini berkembang ketika Alfa melihat dimsum ini makanan cepat saji yang praktis dan juga banyak diminati. Awal mula pengembangan produksi dimsum home Milegas Food ini, Alfa hanya membutuhkan 20 kilo daging ayam untuk stok dan penjualan 2 hari untuk menyediakan makanan dimsum segar, sehat, dan enak. Pada tahun 2020, dimsum home Milegas Food membuka gerai makanan di Komplek Tumarintis Indah nomor 10, RT 3, RW 6, Cipocok Jaya, Serang, Banten. Dan sudah memiliki supplier dari teman orang tua Alfa. Keseluruhan produksi dimsum home Milegas Food terdiri dari 4 pengolahan produksi, yaitu menghaluskan daging ayam dan menambahkan bumbu dapur, kemudian mencetak dimsum, kemudian dimsum dikukus, dan terakhir dimsum siap disajikan. Berikut adalah home industry Milegas Food pada Maps. Kemudian di bawahnya ada gambar pertama, yaitu proses menghaluskan daging ayam. Yang kedua, proses pembentukan dimsum. Dan yang terakhir, proses pengukusan dimsum. Ini adalah bagian proses pembuatan dimsum, di mana pemilik itu langsung menyalurkan ke supplier, pemilik langsung ke pre-order, pemilik proses pembuatan dimsum. Yang pertama itu penghalusan dagingnya, pembentukan dimsum, pengukusan dimsum, pengemasan dimsum, dan langsung disalurkan ke pelanggan. Pengumpulan dan pengelolaan data. Aktivitas pada dimsum Milegas Food bermula dari pandangan pemilik atau Alfa bahwa dimsum ini adalah makanan cepat saji yang praktis dan juga banyak diminati. Pertama, Alfa memikirkan apa saja yang diperlukan dalam membuat dimsum ini dan kepada siapa saja target marketingnya dan kepada siapa Alfa membeli bahan baku. Setelah memikirkan itu semua, Alfa mengadakan pre-order ke sejumlah teman-temannya untuk mempromosikan dan mengetahui seberapa banyak orang yang ingin membeli dimsumnya. Setelah beberapa saat usaha dimsum ini berjalan, muncullah kendala, yaitu susahnya mendapatkan daging segar dari pihak supplier dikarenakan pandemi. Ayam yang biasanya siap potong sekarang tidak ada, dan pelanggan yang tadinya banyak untuk membeli menjadi berkurang karena pelanggan takut keluar rumah, takut terpapar virus COVID-19. Alhasil, Alfa harus berani mengambil keputusan, yaitu mengambil risiko untuk keluar rumah demi mendapatkan daging segar dan berani mengambil risiko untuk mengantarkan langsung ke rumah-rumah pelanggan. Berikutnya, saya akan menjelaskan causal loop diagram. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan menurunnya produksi dimsum. Yang pertama, karena pandemi, membuat aktivitas masyarakat dibatasi. Selanjutnya, membuat turunnya minat beli masyarakat. Yang kedua, produksi tidak sama dengan demand. Selanjutnya, karena harga pakan ternak naik, mengakibatkan jumlah ayam sedikit dijual perbelikan. Selanjutnya, biaya bahan baku mahal karena sulit didapat. Selanjutnya, analisis causal loop diagram. Berdasarkan gambar di analisis, bahwa yang menjadi faktor utama dari permasalahan yang ada di produksi dimsum home Milegas Food adalah penurunan penjualan produksi dimsum. Dimulai dengan meningkatnya produksi tidak sama dengan demand, maka berdampak pada penurunan penjualan dimsum. Karena pihak produksi dimsum tidak meramal seberapa banyak demand di masa pandemi COVID-19, untuk biaya produksi yang meningkat dapat dampak pada penurunan penjualan dimsum. Dikarenakan upah atau biaya produksi meningkat di masa pandemik,
para karyawan membutuhkan upah lebih untuk harga pokok barang yang relatif naik. Selanjutnya, untuk stok biaya bahan baku yang mahal karena sulit didapat mempengaruhi produksi. Lalu, di saat jumlah ayam sedikit di penjual, mempengaruhi harga pakan ternak menjadi naik. Selanjutnya ada stock flow diagram atau SFD. Yang pertama di sini ada stoknya yaitu 150 pieces, lalu ketersediaan dimsumnya ada 150 pieces. Di dalam dapur dimsum sendiri terdapat bahan baku yang di mana sekali produksi dimsum itu harga bahan bakunya yaitu 100.000. Setelah dimsumnya matang dan terjual, pemilik akan mendapatkan pendapatan sebesar 2.924.000 dengan penjualan satu porsi dimsum yaitu 20.000. Analisis stock flow diagram atau SFD berdasarkan hasil simulasi tersebut, ketersediaan produksi dimsum berasal dari stok. Untuk stok dalam 1 bulan yaitu 150 dimsum, harga bahan baku dalam 1 kali proses yaitu 100.000, pendapatan penjualan dimsum dalam 1 bulan sebanyak 2.924.000, sedangkan harga jual dimsum 1 porsi itu 20.000. Pada proses produksi dimsum ada beberapa masalah yaitu seperti human error, sehingga produksi dimsum terlambat mendistribusikannya, sehingga kualitas barang menurun yang mengakibatkan dimsum yang terjual menjadi berkurang karena ketidakpuasan konsumen. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan berdasarkan model simulasi dari cash flow diagram dan stock flow diagram, didapatkan simulasi dalam pengoptimalan penjualan dimsum Milegas Food dalam periode 1 bulan atau 30 hari, didapatkan pendapatan sebesar Rp2.924.350 dengan harga baku 100.000 dalam 1 kali pembuatan. Saran yang kedua itu untuk penelitian ke depannya, diharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa melakukan penelitian yang serupa dengan kasus ini, dengan menambahkan parameter-parameter lain. Saran untuk pihak pabrik, Milegas Food perlu membuat anggaran biaya operasional. Hal ini berguna untuk membantu melakukan pengendalian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Milegas Food. Sekian presentasi dari kami. Jika ada maaf, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.